Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk.
Itu dan pembeda antara benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan para pemirsa acara Talkshow Semara SK1 Ramadan 2023 Masehi 1444 Hijriah. Yang berbahagia, perkenalkan saya di sini host dengan Bu Fatonah. Pembahasan kita pada Ramadan kali ini yaitu dengan tema meningkatkan keimanan siswa dengan akidah dan akhlak. Nah, pada kali ini kita berharap semoga dengan acara ini para siswa atau remaja terutama di SMP Angkasa Adi Sucipto itu mampu mengerjakan sholat tanpa diperintah, tanpa disuruh. Siapa di sini yang sholatnya tanpa diperintah, tanpa disuruh? Ada tidak? Ada tidak? Semuanya harus diperintah, semuanya harus disuruh? Tidak ya? Sudah kesadaran sendiri ya? Alhamdulillah. Coba diulang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Di sini bersama kita sudah hadir Ustadz yang sudah kenal belum? Oh, belum. Mau kenal tidak? Mau. Ya. Di sini sudah hadir bersama kita Ustadz Samsuri Al-Huda, pengurus Pondok Al-Fadilah dan juga pengasuh Panti Asuhan Darun Najah. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, sebelum kita ke acara talkshow, kita akan mengetahui biografi narasumber terlebih dahulu. Saya bacakan dulu ya. Untuk nama lengkap Ustadz Samsuri Al-Huda, betul Bapak? Ya. Untuk tanggal lahir ada yang mau tahu? Oh, ada yang sudah tahu? Ya, boleh disiapkan bolpennya atau dicatat ya. Nah, ini lahirnya di Gunung Kidul atau di dataran tinggi di Yogyakarta. South Mountain. Oh iya South betul. Mountain. Sangat terkenal sekali ya Pak. Ya. Apalagi yang di sana makanan khasnya adalah tiwul. Iya begitu. Ada tiwul, sekarang variannya banyak. Tiwul rasa stroberi, coklat gitu ya Pak. Siap, luar biasa. Baik, untuk lahirnya itu tanggal 10 Maret. Untuk tahunnya rahasia atau diberitahu Pak?
Beritahukan. Oh boleh, tidak apa-apa. ya 1980 itu 11-12 dengan saya. Seperti itu. Untuk alamatnya itu tepatnya di Santan Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Untuk profesinya beliau sebagai ustadz. Begitu untuk moto hidupnya, subhanallah, ini luar biasa sekali, mungkin bisa ditiru oleh anak-anak sekalian. Jadi moto hidupnya ini coba dengarkan. Bismillah, lillah, insya Allah berkah. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Baik, langsung saja ya ini. Kita akan bertanya-tanya ini Tat. Tentang sebenarnya apa sih pengertian tentang akidah akhlak. Nah ini nanti akan dijelaskan secara langsung. Mungkin kalian sudah tahu, oh akhlak kalian bagus, akhlak kalian ternyata tidak bagus. Nah ini bagaimana ini? Mohon dijelaskan Bapak. Ya. Terima Saya kasih. sapa dulu. Oh boleh, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan seluruh hadirin, Bapak Ibu Guru semuanya, anak-anakku yang mudah-mudahan kita semua dalam ampunan, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah kesempatan yang luar biasa pada kesempatan kali ini tentang akidah dan akhlak. Akidah sebenarnya kita semua sudah menjalani, karena hadir di sini ini tanpa akidah. Akidah itu bisa disebut juga tauhid. Tauhid atau keyakinan atau juga keimanan. Ada yang enggak punya iman? Angkat tangan. Semuanya pasti punya iman. Ya. Jadi betul. Akidah ini adalah keyakinan atau keimanan. Kalau dikaitkan dengan akidah Islam, maka sebuah keyakinan yang menuntut dirinya untuk mengabdi kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, apapun yang diperintahkan dalam kitabnya serta nabinya, itu memunculkan yang namanya akidah. Maka hasilnya ketika kita menjalankan tauhid, akidah, keyakinan ini adalah akhlak atau adab, perilaku. Maka perilaku yang Islamiyah adalah perilaku yang menjadikan diri kita anak-anak yang soleh, solihah, orang-orang yang baik. Kalau orang itu tidak berbuat baik, maka kemungkinan tidak ada keyakinannya. Kalau dia orang yang jahat, keimanannya mungkin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah akhlak ini adalah sebuah yang berbeda, tapi seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Karena akhlak yang baik pasti punya keimanan terhadap Allah juga baik. Kira-kira begitu tentang akidah akhlak. Yang ini yang harus diterapkan untuk kita semua. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Seperti itu kiranya. Iya, bagus sekali ya. Berarti kalau kita sudah yakin, percaya, paling tidak kita punya perilaku yang baik seperti perilaku itu. Yang baik, Ya, betul. itu. Jadi di dalam Al-Quran banyak mesti iman itu dikaitkan dengan amal soleh. Alhamdulillah. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan masuk ke surga firdaus. Kemudian wal asri kita semua sudah hafal. Ada yang belum hafal? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini amanu wa amilus solihat. Jadi akidah
pasti dibarengi dengan amal soleh atau wujudnya akhlak. Insyaallah begitu, Iya. Bu Fatona. Iya, terima kasih. Ini bagus sekali ya. Terus apakah akidah ini dapat mempengaruhi akhlak seseorang, Ustadz? Iya. Sangat-sangat mempengaruhi. Akhlak yang baik pasti diikuti dengan adanya akidah yang baik, dan akidah yang baik pasti memunculkan akhlak yang baik. Seperti saya katakan tadi, seperti dua sisi mata uang. Kalau kita mau beli, kalau cuma gambarnya separuh, laku apa tidak? Enggak. Tidak, ya. Berarti dua sisi berbeda. Coba lihat yang punya uang, sisinya berbeda, ya toh, gambarnya berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga akidah dan akhlak. Kalau kita punya keyakinan kuat, pasti akhlaknya juga akan baik. Yeah. Seperti itu. Ya. Jadi sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Seperti bisa itu hubungannya. dipisahkan. Kalau ditanyakan kaitannya, sangat terkait. Sangat terkait sekali. Terus ini bagaimana ya, Tat? Cara kita menerapkan akidah akhlak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, Tat. Jadi kita mungkin merasa sudah yakin, percaya sama Allah. Ternyata kok perilaku kita, perbuatan kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu belum bisa ternyata. Nah, ini bagaimana caranya? Ada tips-tipsnya itu ada tidak, Tat? Iya. Seperti itu. Contohnya ya, ini jadi akidah akan terlihat. Puasa siapa yang memerintahkan? Ayo, siapa yang memerintahkan puasa? Bu Fatona? Bukan ya? Allah. Terus siapa yang diperintahkan puasa? Tadi Siapa? ayatnya. Orang yang Seperti apa? Orang yang cantik jelita seperti saya? Tidak kan, Ustaz? beriman. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil amanu. Maka kalau sudah iman akan memunculkan akhlak. Kira-kira ada enggak yang wudhu siang hari pas zuhur terus kemudian kumur-kumur sambil korupsi? Oh ya. Sidik itu. Tidak, ini tentu anaknya tidak datang hari ini. Ya. Kalau di sini yang Ada datang enggak semua kira-kira? tidak ada ini. Sepertinya kalau kumur-kumur 3 kali ya keluarnya 1 kali. Oh, malah salah, sama saja ya. Yang 2 ketelen. Iya, kalau kumurnya 3 kali ya keluarnya berapa kali? 3, jangan 2, yang satunya entah kemana tuh. Nah, Kalau itulah akhlak. Jadi kita Ya, punya akhlak. keyakinan bahwa puasa ini perintahnya Allah, kemudian kita tidak berani untuk melanggar. Untuk apa? Supaya kita tidak membatalke. Oh, nggak ada orang, tak minum. Oh, nggak ada yang lihat, tak makan. Nah, Iya. seperti itu. Itu contoh bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari antara akidah dan akhlak. Kemudian apa? Ucapan. Kul khairon auliyasmut. Katakan, Kanjeng Nabi perintahkan, katakan yang baik atau lebih baik diam. Maka ketika kita mau mengumpat, mau berkata kotor, punya keyakinan, nggak boleh. Betul, Nah, betul. seperti Nggak itu. boleh Kemudian gitu. tidak dilakukan. Kemudian bohong atau dusta terhadap guru, terhadap ustadz, terhadap temannya. Itu kalau dia punya keimanan, keyakinan, saya bohong pasti Allah Pasti tahu. tahu. Dan pasti akan dicatat, maka kemudian tidak dilakukan. Itulah wujud dari sebuah akidah dan akhlak jika diterapkan dalam kehidupan kita. Maka tipnya supaya kita bisa mengamalkan, maka dengan apa? Yakin ditambah seyakin-yakinnya, kalau kita berbuat jelek pasti akan dikasih dosa. Kalau kita berbuat baik pasti diberi pahala. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Sekecil apapun dibalas, Bu. Jadi perbuatan baik sekecil apapun dapat pahala. Ini iman yang manggil. Maka kemudian kita sekecil apapun jangan sampai berbuat dosa atau pelanggaran, tidak sopan, berkata kotor, keras, atau mungkin membentak guru atau temannya monong wah dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi contoh dan kita kira-kira penerapannya, tipnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya anak-anak semua, bisa kan? Bisa tidak? Iya, tentu bisa. Semuanya itu mudah kalau mau. Ya Tati ya. Jadi semuanya itu bisa kalau mau. Jadi apa-apa itu, ibadah itu juga akan terasa mudah jika kalian mau. Nah, ini lanjut lagi, Tat.
Adakah hal-hal yang dapat merusak akidah seseorang itu, Tat? Yeah. Yang merusak akidah kita ketika kita menduakan Allah, karena tauhid ini hanya meyakini bahwa kalau kita sudah hafal sebagai seorang muslim, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itu Maha Esa satu, tempat bergantung seluruh makhluk, semua manusia, seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Lah, yang merusak akidah kita ketika kita punya cincin, dengan cincin ini saya tambah pede, tambah kuat, tambah cantik, tambah ganteng. Adanya dengan kalau perdukunan itu ada susuk. Nah, kita kan seringnya susuk kalau belanja itu terus 1000. Kembalian nih. Iya, itu susuk namanya. Susuk. Jadi ketika kita yakin kepada selain Allah, ini yang menjadi asbab tauhid kita akan rusak. Akan menjadi orang yang kufur terhadap Allah, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan apapun kecuali dari Allah. Begitu. Jadi kira-kira untuk berkaitan yang bisa merusak, kita meyakini meyakini benda-benda itu punya kekuatan dan lain sebagainya, itu akan merusak akidah kita. Iya. Jangan sampai seperti itu ya, naudzubillahi min dzalik. Iya, betul. Ya, baik Ustadz, kita lanjutkan ya. Terus bagaimana cara memotivasi diri kita sendiri agar sadar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik? Contoh nih, jadi kita tahu Allahu Akbar gitu, waktunya sholat, tapi nanti masih main HP. Allahu Akbar. Nah, ini dilanjutkan nanti masih lama, zuhurnya nanti sampai jam. Nah, ini bagaimana menumbuhkan rasa sadar diri. Oh, ini waktunya sholat. Oke, saya harus sholat, seperti itu. Bagaimana cara memotivasi diri untuk selalu berbuat atau berperilaku yang terpuji seperti itu, Tad? Jadi berkaitan dengan sholat, segala sesuatu harus kita utamakan dalam diri kita. Sholat bukan hanya kesenangan, sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat sebagai kebutuhan. Seperti makan itu enggak disuruh, kalau lapar cari, betul? Betul. Nah, kita itu sholat Allah jadikan. Siapa yang enggak punya dosa angkat tangan? Siapa yang enggak punya dosa coba? Terus angkat kaki boleh? Oh, jangan, Tat, nanti yang nonton kita siapa? Seperti itu. Jadi ketika kita bahwa diri kita punya salah, punya dosa, kita yakini sholat ini adalah penebus dosa kita. Nabi telah menjelaskan zuhur itu penebus dosa antara subuh sampai zuhur. Terus kemudian asar itu penebus dosa antara zuhur sampai asar. Maghrib penebus dosa antara asar sampai maghrib. Isya penebus dosa antara maghrib sampai isya. Subuh penebus dosa antara isya sampai subuh. Sehingga dikatakan, umpama depan rumahmu ada sungai, setiap hari kita mandi 5 kali, kita kira masih kotor apa enggak? Masih kotor atau enggak kalau mandi kira-kira sehari 5 kali? Ada tidak yang mandi? Di depannya, sing seneng ini santri neng kali, lompat neng kali. Itu saya waktu kecil, Tat. Gitu. Sama sungai, berarti. Saya masuk ke sungai. Nah, itu jadi harus punya keyakinan. Kita punya salah, kemudian bahwa saya esok atau lusa atau nanti pasti mati. Ada yang mau hidup selamanya? Ada? Ini mau hidup selamanya, sesok ngubur dewi. Lainnya mati semua, hidup sendiri, kasihan banget. Kasihan banget. Seperti itu. Jadi untuk memotivasi supaya kita terangkat, harus menempatkan apa yang kita lakukan ini sesuatu yang kita butuhkan. Perbuatan baik butuh apa tidak? Butuh tidak? Butuh. Maka kemudian kita harus menjadi orang yang berbuat baik terus menerus. Kemudian sholat ini butuh. Maka kalau sudah azan, kemudian saatnya segera lakukan sholat. Jadi menempatkan apa yang kita lakukan itu, kalau itu sesuatu yang kita butuhkan seperti makan tadi, kalau sudah waktunya nggak disuruh, sudah pasti nyari sendiri untuk makan. Betul. Seperti itu. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Jadi kalau sholat itu sebuah kebutuhan, itu paling tidak usah disuruh, kalian butuh, harusnya segera tanpa ditunda.
tunda. Sanggup tidak? Sanggup tidak? Oh, sudah sanggup. Masya Allah. Iya, ini kalau sudah ada kata sanggup, nanti kalau jamnya sholat nggak usah ayo sholat gitu ya. Jadi sudah sanggup. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kalian. Kalau makan tidak disuruh, sudah lapar, itu langsung makan. Seperti halnya sholat. Waktunya sholat zuhur tanpa disuruh, dikerjakan seperti itu ya Tat ya. Betul, Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya cara kita agar bertutur kata yang santun kepada orang tua atau guru sehingga tidak menyakiti hati orang tua dan guru tersebut. Jadi kan kadang-kadang kalau dipanggil saja langsung lari kayak gitu, atau dipanggil tiba-tiba apa tebu panggil-panggil. Nah, itu bagaimana cara kita bertutur kata yang bagus? Kalau terhadap orang tua, guru, ufin walatan harhuma. Jadi dalam Al-Quran disebutkan mengatakan baik ora oleh, apalagi membentak dengan kata-kata keras dan lain sebagainya. Apa sih? Nah, zaman sekarang itu tantangan anak-anak. Tapi jangan sampai anak-anak ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Seperti membentak, diperintah orang tua, seperti itu. Gurunya juga dan lain sebagainya, jangan sampai dibantah. Karena apa? Kalau kita tadi kembali ke akidah akhlak kita baik, insya Allah akan punya karakter menjadi orang yang punya sopan, santun, bertutur kata yang lemah, lembut, tidak keras. Terus kemudian ketika dipanggil dalam, ora mat ngopo? Minimal bahasa kita dalam, Bu, wonten nopo, ngapunten, telat dan lain sebagainya. Kalau yang itu kebiasaan anak-anak manggil nama orang tuanya, nama bapaknya itu bagaimana tak? Itu termasuk perilaku yang santun atau tidak? Tidak. Jadi misalnya namanya Sugio. Nama bapaknya Gio gitu. Ada Pak Sugio enggak sini? Tidak ada ya? Nggak ada. Tidak datang yang bapaknya Sugio, Pak. Iya itu. Itu. Contoh itu. Itu jadi, perilaku santun tidak seperti itu juga? Sangat tidak sopan dan tidak santun. Oh, seperti itu ya. Karena orang tua kita apapun mereka yang menghantarkan kita di dunia. Betul. Maka kemudian kita harus menghormati mereka. Sampai nanti akhir kehidupan kita wajib tidak ada mantan orang tua. Oh, tidak ada mantan orang tua. Itu dengarkan baik-baik. Makanya jadi, kewajiban ya, kewajiban kita sangat hormat karena kita punya dunia seisinya. Untuk membalas orang tua tidak akan pernah cukup dan nggak bisa. Tidak bisa. Ingat ya, dihitung ini pakai kalkulator ya tadi ya. Nggak bisa. Nggak jadi bisa. kalian punya dunia seisinya. Nanti kalian kaya, bikinin rumah, bikinin kasih mobil mewah, kasih sawah, kasih apapun, seberapapun banyak nggak akan cukup untuk membalas perjuangan orang tua kita dalam melahirkan, mendidik kita sampai membesarkan kita ini. Wah, ini luar biasa. Dengarkan baik-baik anak-anakku. Jadi tolong ya, berperilakulah, tutur katalah yang santun kepada siapapun ya, tidak hanya kepada orang tua, guru, sesama teman pun ya, seperti itu ya. Wah, ini contohlah yang baik, perilakulah yang baik, maka akidah akhlakmulah yang menentukan semuanya ya. Ini Tat ya. Ini yang pertanyaan selanjutnya Tat ini. Bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua ketika orang tuanya mungkin ini ada yang sudah meninggal ini. Kan kalau yang masih ada kan mungkin kalau salah langsung bisa minta maaf. Nah ini kalau yang sudah meninggal ini bagaimana Tat caranya? Kita punya orang tua, makanya kenapa kita harus hormat, menghormati, melayani. Itu masih hidup, kita harus hormati, layani, apa kebutuhannya kita berikan yang terbaik. Maka kemudian bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, cara perbuatan baik kita terhadap orang tua yang sudah meninggal, maka dengan mendoakan. Kemudian sudah hafal doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Siapa yang sehari sudah 5 kali mendoakan orang tuanya? Siapa? Semuanya sudah Tat. Siapa yang 10 kali? 10 kali mendoakan orang tuanya. Ada siapa tidak? Yang 20 kali? 20 kali. Wah, ini.
Ini PR bagi kita Maka semua saya ya. pesankan dari ini, mudah-mudahan ini tarbiyah Ramadan menjadikan kita anak-anak yang Amin, soleh solehah. amin, amin. Nanti minimal habis sholat itu minimal sangat minim sekali, itu 7 kali, 5 kali atau 7 kali doakan orang tua. Kalau bisa lebih banyak lebih baik. Karena apa? Ini amat sangat menjadi asbab kita nanti akan menjadi anak-anak yang sukses tidak hanya dunia tapi akhirat. Jadi Robbi firli atau Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang hidup bisa kena, yang sudah meninggal pun akan kena dengan doa ini. Lah selain itu bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Maka kalau orang tua pernah ada salah dengan orang lain, anaknya ini datangi orang yang pernah disalahi orang tua, kita memintakan maaf. Oh, jadi bisa ya jadi meminta bisa. maaf Jadi atas kepada, nama putranya Pak Suto, saya itu. mohon maaf jika bapak saya dulu pernah menyakiti waktu hidupnya. Nah. Itu pun biasanya sudah dirangkai dalam ketika pamitan layat itu. Seandainya almarhum ada kesalahan dan dosa, semoga bisa dimaafkan. Ada hubungannya dengan hak Adam, hutang piutang, segera berhubungan dengan keluarga. Biasanya pamit seperti itu saat pelepasan jenazah. Yeah. Nah, terus kemudian apa? Kirim Al-Quran, bacaan Al-Quran, kirim sedekah kepada orang tua. Kemudian apa? Yang lebih baik lagi, ketika orang tua kita punya kebaikan-kebaikan, anak-anak ini harus meniru, melanjutkan kebaikan orang tuanya. Jangan melanjutkan yang tidak baik. Kebaikan sekecil apapun, oh bapak senang sedekah, saya sedekah 500 rupiah, 1000 rupiah karena bapak sedekah. Lah ini aw ilmin yuntafa'u bih, menjadi ilmu yang manfaat yang terus mengalir. Karena apa? Ilmu dari almarhum atau almarhumah diamalkan anaknya. Ini akan menjadi pahala yang mengalir. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi kita berbakti kepada orang tua tidak terputus walaupun sudah meninggal dunia. Seperti itu. Jadi birrul walidain itu tidak hanya tergantung pas orang tuanya ada, tapi tidak ada pun tetap harus dilaksanakan seperti yang tadi dikatakan Ustadz, memakai doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ini PR kalian semua ya, yang belum mendoakan paling tidak 5 kali, karena kita sholatnya kan 5 waktu ya. Nah. Habis sholat itu 5 kali minimal. Minimal itu aja minimal ya. Berarti kali 5. 25 kali sehari. Ya, itu belum cukup. Belum sebenarnya. cukup, itu belum cukup. Jadi kalau dihitung pakai kalkulator pun itu tidak bisa. Tidak cukup itu. Tidak cukup. Titik-titiknya nol-nolnya nggak cukup. Nah ini. Jadi ingat ya anak-anakku sekalian bahwa kalian di sini dalam acara ini diberi ilmu tentang akidah akhlak kalian. Jadi yang belum, ini saya katakan belum aja ya Pak. Jadi saya tidak mengatakan tidak. Jadi yang belum berbuat baik, berkata santun, berperilaku yang sopan terhadap guru, orang tua, tolong sekarang dihentikan ya, istighfar banyak-banyak. Pokoknya yang lalu biarlah berlalu, kayak kenangan itu ya. Ya seperti itu. Perlu dinyanyikan? Oh, mau bisa bernyanyi? Enggak. Oh, enggak. Saya pikir juga saya cuma mau na gitu saya. Ternyata tidak juga. Ya, terima kasih, ini pertanyaan di saya sudah habis semua ini. Siap. Ya, ini pertanyaan berikutnya akan disampaikan para siswa di sini ya. Nah, nanti silahkan perwakilan dari kalian boleh bertanya, boleh berbagi ilmu, mencari ilmu. Silahkan. Saya beri kesempatan yang dari Putra dulu ya. Ya. Putra, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ustadz. Pagi. Saya Raka Sandi Yudhistira dari kelas 8C. Izin bertanya, apa hukumnya jika kita sholat tapi dibuat bercanda? Ya. Gimana sholat ini ketika dilakukan dengan candaan? Ketawa bergerak ketika sholat dengan main-main aja nanti sholatnya tidak sah alias batal. Coba kalau kalian ngajak temen serius tapi diguyonin, ditawain, marah apa tidak? Marah.
Begitu juga sholat ini sarana untuk kita komunikasi dengan Allah. Kalau kita candaan, Allah marah apa enggak? Nah, kalian sudah mumayyiz atau sudah balik, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang membatalkan sholat, mana yang menjadi rukun. Maka kemudian jawaban singkatnya, jangan dibuat candaan karena sholatnya akan tidak sah. Kalau tidak sah nanti akan berdosa. Maka waktu sholat itu paling 5 menit, seriusi. Itu saat kita benar-benar dekat dengan Allah. Mau sukses toh? Mau menjadi orang yang berhasil semuanya? Mau ya. Saat sholat itulah kita minta ke Allah supaya menjadi orang yang sukses. Orang yang di depan sini kenapa beda? Karena mereka perjuangannya juga berbeda. Bapak, Ibu, guru, teman-teman semuanya, kalau menjadi nanti orang yang sukses, orang yang luar biasa, dari sekarang sholatnya jangan pernah buat mainan. Sehingga Allah sayang kepada kita kalau kita sholatnya baik. Seperti itu. Luar biasa. Gitu Mas Raka. Efeknya berarti sholat itu berefeknya sukses dan tidaknya ya. Iya. Jadi ini hati-hati. Sejak dini coba perbaiki sholat kalian. Yang masih senggol-senggolan, cubit-cubitan, pidak-pidaan, ini bahasa Jepangnya ya. Ini tolong dihentikan. Jadi tinggalkan sikap kalian yang kalau sholat masih gaduh, masih gojek, masih suka bercanda, ini ditinggalkan mulai sekarang. Karena nanti efeknya itu bisa kalian nikmati setelahnya, seperti itu nggih. Siap. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sadidantoro dari kelas 8D. Saya izin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika puasa seseorang putus di siang hari? Itu akan menggantinya atau bagaimana Ustadz? Coba diulang. Apa hukumnya jika seseorang puasanya putus di siang hari? Itu apakah harus menggantinya? Puasanya batal. putus di siang hari. Putus. Oh ya. Ya. Terima kasih. Ya, maksudnya ini sudah niat puasa. Tiba-tiba ada yang mengajak, ayo jajan es teh gitu. Ayo beli es teh di sana misalnya. Jadi, monggo. Oh iya. Jadi maka ketika kita berpuasa di tengah kok putus-putusnya karena uzur, ya Mas siapa tadi? Mas Ilham. Putusnya itu karena sakit, nanti pun harus mengganti di luar Ramadan. Umpamanya kita nggak sengaja makan, boleh nggak apa-apa. Umpamanya, biasanya pagi-pagi langsung minum teh, sahur, makan, tapi tidur lagi, mau sekolah ada teh, wis ketelen, wis lanjutkan puasa, karena tidak sengaja. Tapi kalau manis enak, aku poso, dilanjutkan, diteruskan, jadi batal. Tapi kalau yang di mulut wajib ditumpahkan. Seperti itu. Jadi wajib mengganti di hari yang lain. Saya mohon teman-teman semua, kalau enggak sangat udzur syar'i, safar. Ya, tadi ayatnya wa antasumu khairul lakum. Dalam safar, dalam menyusui, dalam sakit, ketika kita masih kuat, masih mampu, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagimu. Karena apa? Umpamanya sehari puasa Ramadan ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, umpamanya diganti sepanjang tahun puasa itu tidak bisa. Saking mulianya bulan Ramadan. Jadi ingat ya, maksimalkan puasa, jangan main ke sana kemari. Pokoknya kalau di rumah ya di rumah bersama keluarga. Takutnya batal. Lah yang sulit itu menjaga batalnya pahala puasa. Nah, batale poso itu makan, minum tidak bisa gampang, tapi kadang mengumpat, kadang ngapusi, kadang nongkrong pinggir jalan. Ono wong. Jadi wong mengomentari itu, jadi netizen itu juga membatalkan puasa ini, hati-hati ya. Lihat IG dan lain sebagainya, malah nge-game itu malah bengok-bengok omongannya ra jelas ya. Kadang saya dengar itu ya Allah.
Seperti itu. Jadi begitu, intinya diganti di hari yang lain. Ya, terima kasih Tat. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, anak-anak hebat. Ini mungkin mereka sudah tak sabar untuk menerima jawaban yang luar biasa juga. Ini yang Putri belum ada yang bertanya ini Tat. Ini yang bagian Putri, ada yang mau bertanya silahkan. Oh ya, sebut nama biar Ustadz tahu. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Aulia Misha, saya dari kelas 8B. Mohon izin untuk bertanya Ustadz, untuk di usia remaja sekarang itu kan banyak ya yang males kayak puasa, terus males puasa gitu. Cara mengatasi rasa malasnya itu gimana Ustadz? Terima kasih. Cara mengatasi malas. Wah ini saya saja yang gede sini juga kadang malas gitu ya. Malas itu memang hal yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk ditinggalkan. Nah ini tidak hanya bagi anak-anak, mungkin bagi kita yang sudah dewasa saja kata MALAS itu juga sangat sulit. Nah ini bagaimana ini Tat? Ada yang bertanya. Jadi posisi apapun, di usia berapapun, ini penyakit manusia sepanjang zaman, yakni malas. Maka kemudian untuk mengatasinya, bagaimana kita bisa memaksakan diri kita untuk melawan kemalasan itu. Jadi awalnya kalau dituruti males itu ya layeh-layeh, bar kui males turu bablas terus seperti itu. Maka kemudian kalian nanti akan pengganti generasi yang akan datang, generasi akan terus bergulir seperti roda berputar. Sekarang di bawah, besok ke atas, terus berganti. Maka kemudian Mbak Aulia dan teman-teman semuanya ketika malas ini bagaimana melihat? Benar ora Aulia? Ada Aulianya. Jadi kita benar-benar memaksa bahwa apa yang kita lakukan ini punya efek, punya manfaat nanti ke masa depan kita. Kira-kira kalau masa depan kita mau naik bis, bayar, terus kemudian kita nggak punya uang, keburu mencari uang apa tidak? Kalau kita mau ke suatu jalan, mau pergi ke suatu tempat, kemudian naik bis, kita nggak punya uang, apa langsung naik, apa kita mencari uang dulu? Mencari uang dulu supaya bisa naik bus. Begitu juga tujuan ke depan kalian, apa yang menjadi tugas kalian sekarang belajar dan lain sebagainya, maka kemudian harus dipaksa karena itu modal untuk menjemput kesuksesan masa depan. Jadi caranya harus dipaksa. Nah, orang sholat itu berat tapi harus dipaksa. Kemudian orang yang sedekah itu juga kalau nunggu ikhlas nggak akan pernah. Nunggu kaya dulu. Nunggu kaya tambah pelit. Ya. Seperti itu. Maka harus dipaksa. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Betul. Nah ini trik-triknya ya, tips-tipsnya kalau muncul rasa malas, muncullah rasa paksa gitu ya Tat ya. Jadi kalau kita sudah ada nanti males-males, nah ini harus dipaksa. Kalian memaksakan diri kalian. Ayo sholat, ayo puasa. Kenapa harus malas seperti itu? Kepada diri sendiri seperti itu ya Tat ya, untuk terapinya seperti itu ya. Bagus, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa juga ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih ada yang Putri, silahkan. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ayu Fatasya dari kelas 8B. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memantapkan diri kita agar selalu yakin dalam meneguhkan iman? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara meneguhkan iman. Caranya ini Tat, bagaimana? Terima kasih Mbak Sabrina, pertanyaan yang luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita, iman kita itu yazidu wa yangkus, naik turun. Maka meneguhkan keimanan kita, kalau kita imannya tetap itu imannya malaikat. Kalau imannya yang naik terus itu imannya para nabi dan rasul. Lah imannya yang semakin jauh ke Allah, imannya setan atau iblis.
Iblis itu ya punya keyakinan ke Allah, tapi sudah terlanjur dilaknat oleh Allah. Maka kita sebagai manusia kadang bisa menjadi malaikat, kadang bisa menjadi setan. Seperti itu. Jadi, setannya jangan melihat saya, Tats. Kalau lihat-lihatan, ya, gitu. sesama setan. Sesama setan dilarang melihat. Nah, bagaimana cara meneguhkan ini? Yakni dengan memperbanyak amal soleh kita. Ya. Wirid kita, zikir kita, baca Quran kita. Ini mau tidak mau kekuatan iman dalam hati kita ini pasti akan terasupi, tersuplai. Jadi tidak sampai down ketika tidak ada ketika ada musibah, karena ada iman, wiridan, sodakoh dan lain sebagainya, itu untuk menguatkan keimanan meneguhkan keimanan kita. Iya. Kalau tidak ada suplai hal-hal seperti itu akan hampa hati kita, iman kita. Maka iman itu juga ruh kita itu makanannya iman. Nah, iman itu makanannya apa? Amal soleh. Seperti itu. Jadi harus perbanyak amal soleh, yaitu baca Quran, sholatnya yang rajin, terus kemudian kalau punya uang sedekah seberapapun, kalau ada kotak infak di masjid, sekarang taraweh muter gitu kan ada. Ini untuk menguatkan, meneguhkan iman kita. Juga berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada guru dan lain sebagainya, itu juga wujud iman dalam diri kita. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, amin. Luar biasa ini. Tadi kita sudah banyak sekali ya ini mendapat ilmu dari Ustadz hari ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan Ustadz Samsuri ini, kita menjadi akidah kita bertambah, keimanan kita bertambah, kemudian akhlak kita pun menjadi akhlak yang terpuji. Ini saya itu kalau host atau MC itu kadang-kadang kalau nggak berpantun tuh nggak seru. Oh, siap. Saya mau berpantun dulu ya. Siap. Mohon izin untuk berpantun. Siap ya menjawab? Mantap gitu ya. Siap nggak? Ya. Coba. Minyak tanah di bawah rembulan. Cakep. Banyak duri di jeruji besi. Banyak ibadah di bulan Ramadan. Mana cakepnya? Ya. Dekatkan diri pada Ilahi Robi. Terima kasih. Ya, ternyata bahasan kita menarik sekali. Kalau mau diperpanjang ini waktunya kayaknya tidak cukup dalam 1 hari, mungkin 1 bulan, 2 bulan seperti seumur itu. Karena hidup ini. Iya, seumur hidup. Jadi memang mencari ilmu kan hukumnya wajib ya, Tat. Jadi harus tetap digali, keimanan kita harus tetap dipupuk seperti tanaman seperti itu. Jadi diberi pupuk, disiram seperti agar subur keimanan kita. Betul, seperti itu ya, Tat ya. Ya. Baik, ini tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Samsuri yang intinya sebagai remaja atau siswa kita harus bisa senantiasa meningkatkan akidah dan akhlak kita. Bagaimana caranya? Ya caranya dengan selalu berbuat baik, berzikir, ya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan hilangkan rasa MALAS. Apa itu? Iya, seperti itu. Baik, Ustadz, ini sebagai kata penutup atau doa boleh? Silahkan monggo Ustadz. Anak-anakku semua, tetaplah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-solehah. Jangan berhenti jadi wong apik. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Selalu menjadi orang baik, agar kebaikanmu nanti bisa membawa berkumpulnya dirimu dan keluargamu di surganya Allah. Mau? Mau. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dikabul, diijabah oleh Allah. Kuncinya doa, amin kalian bagaimana nyambung dengan fikir dan hati. Jadi aminnya harus benar-benar serius, walaupun saya yang melafalkan, tapi aminnya itu akan terkabul kalau amin jenengan semua itu juga serius. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ya Ghafar. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu sekecil apapun salah dan dosa kami ya Rabb. Kami mohon ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni pula ya Rabb kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan lahir batinnya, sehatkan jasmani rohaninya, sembuhkan segala penyakitnya. Saat Engkau panggil, akhirkan orang tua kami husnul khatimah. Untuk orang tua kami yang sudah Engkau panggil ya Rabb, ampunkan segala dosanya, terima segala amal kebaikannya, dan tempatkan ia di taman surgamu. Kami mohon ya Rabb, berikan kami, terkhusus siswa-siswi dan keluarga besar SMP Angkasa ini ya Rabb, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keberkahan, berkah umur, berkah rizki, berkah usaha, berkah maslahah, fid dini wad dunya hatal akhirah. Kami mohon pula ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara, anak-anak yang terus semangat berbuat kebaikan, anak-anak yang bisa meninggalkan kemalasan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustadz yang sudah menutup dengan doa, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Samsuri Al-Huda yang sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini, memberikan kita banyak ilmu, pencerahan, dan semoga harapan kita semua, siswa-siswi kita selaku remaja di Indonesia bisa melakukan atau menunaikan ibadah sholat tanpa diperintah seperti itu. Amin. Nah, ini sudah di akhir atau penghujung acara. Bila saya sebagai pembawa acara atau host ada banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada semuanya. Mohon dimaafkan ya. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.